bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, ya, dan sebagainya itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha. Kita membuat skim, cara sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Beberapa bulan setelah dilantik, Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka mulai mewujudkan satu persatu, paling tidak memulai program-programnya yang seperti dijanjikan pada saat kampanye. Ada beberapa program yang cukup menarik perhatian kita semuanya, di antaranya makan bergizi gratis. Kemudian juga 3 juta rumah untuk masyarakat kurang mampu setiap tahunnya. Jadi terkumpul kalau misalkan masa jabatan Pak Prabowo itu 5 tahun gitu ya, ada 15 juta rumah untuk masyarakat Indonesia kurang mampu. Ini menarik. Dan kemarin Menteri ARA alias Marwarar Sirait ini menyampaikan bahwa Pak Prabowo tuh pengen tukang bakso itu yang nggak bisa nyicil rumah itu punya rumah gitu. Nah, ngomong-ngomong soal tukang bakso, jadi keinget ada beberapa orang nggak suka sama tukang bakso. Coba kita dengerin dulu pidatonya. Kemudian juga mengenai pembiayaan, kita bersyukur karena kita sudah bisa memberikan kepada masyarakat yang tidak punya gaji tapi punya penghasilan. Seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, ya, dan sebagainya itu tidak punya gaji tapi punya kegiatan usaha. Kita membuat skim, cara sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi, ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya dan sebagainya. Itu menjadi perhatian Bapak Presiden. Artinya keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau. Karena kadang-kadang untuk pengajuan misalnya KPR dan administrasi perbankan itu agaknya cukup kaku gitu ya. Seseorang tuh harus menyertakan slip gaji, menyertakan bukti administrasi bahwa mereka berpendapatan dengan angka tertentu setiap bulan dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana atau apa kabar kalau misalkan itu yang mengajukan bantuan finansial itu adalah abang-abang tukang bakso begitu ya. Mereka memang tidak mendapat gaji harian tapi kan pendapatan harian begitu. Jadi tidak ada satu angka yang bisa diukur. Makanya kadang-kadang pengajuan kredit mereka ditolak. Apalagi soal KPR nih, soal angkanya gede gitu ya. Bakal sedikit susah. Ini juga mendapatkan perhatian dari Pak Prabowo Subianto. Nah, saya mau ngebahas soal kata kunci yang tadi kita sentil di awal, soal tukang bakso begitu ya. Masih inget yang ini enggak? Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Pasti inget ya, ini Bu Mega sedang nyeritain dia punya cucu, beliau punya cucu, kemudian lagi nyeritain betapa cantiknya cucunya atau betapa gantengnya cucunya. Kemudian ngomong-ngomong juga ini di pidato resmi begitu ya, dalam memilih mantu itu nggak asal, jangan sampai cucunya Ibu Mega itu dapat calon tukang bakso. Nah dari sini ini jadi viral sekali. Coba kita baca komentar. Joy Hari, semua tukang bakso di Jakarta rapatkan barisan, suara kalian pilih Ridwan Kamil. Ini sebelum pilkada ya, pilkada Jakarta. Kemudian ada Dewa, yaitu sekarang mantumu jadi tersangka koruptor. Mana nih, yang mana nih? Oh yang kasus ini BTS berarti ya. Top X Brand, rapatkan barisan anti banteng, boleh. Ada Rizky,
Banteng partai terbaik konsisten pada konstitusi, ada juga yang mendukung. Kemudian ada Taufik 171976, tukang bakso pada kemana nih? Jangan lupa Pilgub Jateng. Ini masih pilkada gitu ya. Boleh. Jadi ini menuai respon yang beragam. Ada dua lah, ada yang masih menganggap ini wajar, ada juga yang agak ketrigger gitu ya. Karena menunjukkan salah satu profesi. Kenapa harus tukang bakso sih, Bu? Ibu Mega tuh setiap kali pidato ada aja yang bikin blunder gitu. Entah itu bahas soal masakan, harga bahan pokok yang kemudian ketika Pak Prabowo punya program makan bergizi gratis tuh cuman di harga itu berapa kemarin? 10.000 rupiah, dikritik juga. Banyak dan tidak terkecuali soal tukang bakso yang ini. Dengan campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Ini juga momennya sebelum Pilkada Jakarta. Niat hati Hasto Kristianto itu mau ngasih ilustrasi betapa sepelenya Pak Jokowi. Suara Pak Jokowi itu sama dengan suaranya pedagang kaki lima. Kalau misalkan intensinya atau motifnya menyebutkan kalimat-kalimat ini adalah untuk menghinakan Pak Jokowi, berarti sama dengan kalimat barusan adalah menghinakan juga pedagang kaki lima. Maka dari itu ini juga video yang viral juga, Pak Sekjen sama Ibu Ketum kayak sama motifnya. Ketika ngomong tuh blunder gitu. Dan ini kemudian banyak orang yang bilang ini para tukang bakso, kemudian pedagang kaki lima, rapatkan barisan dan seterusnya viral di internet waktu itu. Di kesempatan terpisah ini berbeda dengan Pak Hasto, berbeda dengan Ibu Ketum Megawati. Ini bedanya mereka berdua dengan Pak Prabowo adalah Pak Prabowo itu menghormati rakyat kecil. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Nih bedanya antara Pak Prabowo dibanding dengan Pak Sekjen Hasto atau Ibu Ketum Megawati gitu. Kalau dua orang yang belakang itu antara Pak Hasto dan juga Ibu Ketum agak gak ada filter gitu ya, bocor terus. Bocornya tuh ya kalau aman-aman aja kita bisa maklum 1-2 kali gitu ya. Cuman seringkali ada blunder-blundernya. Seringkali ada blunder-blundernya, itu bedanya. Dan ini kalau misalkan kita versuskan dengan video barusan dari Pak Prabowo, kita akan mendapatkan nuansa yang berbeda. Yang satu begitu menghormati orang kecil gitu ya, masyarakat kecil dengan profesi tukang bakso, pedagang kaki lima, ojol dan seterusnya. Yang satunya kayaknya nggak ngerti. Prabowo Subianto dinilai sebagai salah satu pemimpin pemerintahan dengan kiprah yang patut dinantikan pada 2025. Para pemimpin tersebut dinilai dapat berpengaruh signifikan di kawasan atau dalam percaturan geopolitik. Alasan Prabowo Subianto masuk dalam kategori tersebut lantaran aksinya bergerak cepat untuk mengambil peran di tingkat internasional. Redaksi The Straits Times beranggapan Prabowo dapat mengubah peran Indonesia di tingkat regional. The Straits Times memprediksi langkah Prabowo dalam menjaga keseimbangan antara target ambisius di arena global. Prabowo disebut menunjukkan kebijakan luar negeri yang segar bagi Indonesia. Selain itu, Prabowo dinilai bakal menjadi aktor politik penting di ASEAN bersama PM Malaysia Anwar Ibrahim. Indonesia dan Malaysia disebut dapat memfasilitasi investasi lintas perbatasan, konektivitas rantai pasok, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan ASEAN. Selain Prabowo, daftar pemimpin yang masuk daftar tersebut mencakup Presiden Amerika Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, PM Malaysia Anwar Ibrahim. Tuh, belum juga genap berapa hari nih ya.
100 harian lah pemerintahan Pak Prabowo sejak 20 Oktober kita sudah bisa melihat bagaimana pengaruh dari pemimpin baru kita ini begitu dihargai, dihormati dan diakui oleh pemimpin-pemimpin dunia. Kali ini ada Straits Times, ini menobatkan Pak Prabowo sebagai salah satu pemimpin dunia terkuat di 2025. Presiden Prabowo Subianto masuk dalam daftar pemimpin dunia yang berpengaruh pada 2025 versi media Singapura The Straits Times. Pak Prabowo ini dinilai tidak hanya berpengaruh di tingkat kawasan lokal Indonesia atau negara-negara tangga ASEAN gitu ya, tetapi juga tingkat global. Pak Prabowo Subianto masuk daftar pemimpin dunia yang akan berpengaruh. Kenapa akan sih? Sudah aja lah. Sudah berpengaruh ya atau memiliki pengaruh yang besar di 2025 berdasarkan survei mereka dan juga investigasi dan juga data-data yang mereka miliki bersama 9 presiden dan perdana menteri dari berbagai negara. Ini sebuah sinyal bagus bagaimana kita punya pemimpin yang disegani, gak cuman diakui sebagai negara kecil, negara yang selalu mengekor gitu ya. Bahkan Pak Prabowo tuh pernah diancam ketika ekspor soal CPO atau kelapa sawit itu dipermasalahkan oleh Eropa, diancam gitu ya. Kalau gitu kami nggak akan ngambil produk CPO-nya Indonesia. Jawaban Pak Prabowo sungguh bikin orang-orang itu mengelijang gitu istilahnya. Oh ya syukur, terima kasih. Jangan diambil karena CPO akan kita pakai sendiri. Tuh. Kirain itu akan mengancam, sedikit menakut-nakuti atau bahkan menyakiti Indonesia. Tapi di tangan Pak Prabowo punya visi yang berbeda gitu ya. Penglihatan ke depan yang berbeda sehingga jawabannya justru bikin mereka itu waduh gak gitu, kita bercanda gitu. Prabowo diganggu pihak asing karena nggak terima Indonesia lebih maju. Guys, kalian tahu nggak? Ternyata Prabowo tuh akhir-akhir ini udah mulai digangguin sama pihak asing loh. Walaupun gak secara langsung, tapi itu cukup berpengaruh. Kecurigaan ini disampaikan sama Wakil Ketua DPR dari Gerindra yaitu Sufmi Dasko. Bagi Dasko, gangguan ini tuh mulai muncul akibat kepentingan asing yang gak bisa dipenuhi guys. Terutama masalah hilirisasi. Soalnya, Prabowo tuh ternyata perketat pengawasan proyek besar dengan pendampingan langsung sama penegak hukum kayak KPK dan Kejaksaan. Menurut kalian, Prabowo bakalan kuat apa nggak nih guys lawan kepentingan asing demi kepentingan Indonesia? Menarik nih, ini membuktikan bahwa Pak Prabowo punya visi yang jelas bahwa Indonesia itu besar gitu. Dengan apa yang atau dimiliki ya, dengan apa yang dimiliki oleh negara ini, kita itu tidak seharusnya dipandang rendah, dipandang lemah oleh negara lain sehingga bisa didikte begitu. Nah, soal pendampingan KPK ini menarik. Proyek-proyek besar dengan pendampingan KPK, kita ingat benar julukan dari Pak Prabowo itu adalah Prabocor ya. Di mana setiap kali beliau berorasi, beliau selalu menuding atau menunjuk soal kebocoran APBN, kebocoran anggaran negara ini sebagai salah satu masalah besar yang harus segera diselesaikan, diatasi. Tanpa itu semuanya ide-ide besar, ide-ide baik atau mungkin program-program yang seharusnya itu berguna jadi malfungsi gitu. Yang menarik juga soal penyelenggaraan haji, akhir-akhir ini ada informasi bahwa nanti dalam prosesnya juga akan didampingi atau diasistensi oleh Komisi Pemberantasan Anti Korupsi. Ini jadi menarik. MK mengabulkan permohonan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20%. Keputusan itu membuat akan semakin banyak kandidat yang bisa maju di Pilpres tahun 2029. Soal kemungkinan Presiden Prabowo Subianto akan kembali maju di Pilpres tahun 2029, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani buka suara. Ahmad Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin 6 Januari 2025 mengatakan bahwa Presiden Prabowo yang juga Ketum Gerindra belum banyak memikirkan akan maju kembali di Pilpres. Menarik nih. Karena kita melihat 100 hari lebih dikit gitu ya, pemerintahan Pak Prabowo ini begitu fokus, langsung ngegas. Bahkan hari pertama setelah dilantik begitu ya, ini langsung bikin rapat kabinet dan seterusnya. Pokok digas gitu. Ini ada yang nyoba untuk nyentil, kira-kira nanti 2029 maju lagi nggak Pak Prabowo? Tidak langsung Pak Prabowo yang jawab, tapi Ahmad Muzani yang jawab. Sekarang nih
Pak Prabowo lagi 100% fokus saja buat menunaikan tugas beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Untuk 2029 belum kepikiran. Jawaban yang sangat diplomatis ya.